Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenden Soliha dengan NIM 18142186. Saya perwakilan dari kelompok 3, di mana kelompok 3 ini akan menjelaskan review jurnal dengan judul Peran Good Corporate Governance dalam mengurangi dampak risiko pembiayaan terhadap profitabilitas perbankan syariah dengan studi kasus Bank Umum Syariah periode 2012-2017 dengan penulis Hasbi Nur Hidayat Ici dan Indah Umiati. Review jurnal ini dari kelompok 3 itu terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Rizka Fauzia dengan NIM 18142165. Kemudian ada Nurul Aini dengan NIM 18142167. Kemudian ada Lilis Cahyati dengan NIM 18142179. Kemudian ada Ella Nurwenda dengan NIM 18142183. Kemudian ada Malik Fajar dengan NIM 18142184. Dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Nenden Soliha dengan NIM 18142186. Review jurnal ini terdiri dari beberapa penjelasan. Yang pertama, latar belakang, yaitu akan dibawakan oleh saya sendiri. Kemudian ada tujuan penelitian yang akan dibawakan oleh Nurul Aini. Kemudian ada metode yang akan dibawakan oleh saudari Rizka Fauzia. Kemudian ada teori penelitian yang akan dibawakan oleh saudara Malik Fajar. Kemudian ada data penelitian yang akan dibawakan oleh saudari Lilis Cahyati. Dan yang terakhir ada hasil dan kesimpulan yang akan dibawakan oleh saudara Ella Nurwenda. Selanjutnya akan saya terangkan latar belakang. Yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang penulisan jurnal tersebut yaitu datang dari adanya penurunan profitabilitas dari tahun ke tahun, yaitu tingkat pengembalian aset atau ROA atau Return on Assets, yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen untuk mendapatkan profit dari aset atau kekayaan yang dimiliki perusahaan, dan adanya peningkatan resiko pembiayaan dari tahun ke tahun. Resiko pembiayaan ini bisa disebut resiko kredit, yaitu resiko adanya kerugian untuk memenuhi kewajibannya. Kemudian menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, tingkat pengembalian aset dari sisi profitabilitas menurun dimulai tahun 2012 sebesar 2,14%, sehingga tahun 2017 menjadi sebesar 0,63%, yang menunjukkan bahwa kemampuan perbankan syariah dinilai dari aset masih dikatakan buruk dalam mencapai tingkat keuntungan. Sedangkan dari sisi resiko pembiayaan mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebesar 2,22% hingga tahun 2017 menjadi sebesar 2,58%. Artinya, perbankan syariah dinilai belum mampu meminimalisir dari resiko pembiayaan atau NPF atau non-performing financing. Selanjutnya, dalam mengurangi dampak yang ditimbulkan dari resiko perbankan, yaitu dengan menerapkan Good Corporate Governance. Dengan diterapkan Good Corporate Governance, diharapkan dapat terciptanya nilai perusahaan yang berkelanjutan melalui sistem pertumbuhan yang sehat dalam jangka panjang. Selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Nurul Aini. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan penelitian. Berdasar pada latar belakang permasalahan yang diuraikan sebelumnya, bahwa tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari resiko pembiayaan terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan Good Corporate Governance terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui bagaimana peran Good Corporate Governance dapat mengurangi dari dampak risiko pembiayaan terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Namun sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Fauzia dengan NIM 18142165. Akan membahas terkait metode dan teori penelitian. Metode dan teori penelitian.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis statistik deskriptif, yaitu untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang sebelumnya telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, deskriptif data dilakukan pada variabel-variabel yang akan diuji, yaitu GCG, NPF, profitabilitas, ROA. Setelah itu dilakukan pengujian hipotesis menggunakan teknik analisis regresi OLS, yaitu untuk mengetahui hubungan variabel dependen dan juga variabel independen dengan cara memperkirakan koefisien regresi klasik dengan meminimalkan jumlah kuadrat Galat. Artinya, untuk mengetahui seberapa besar variabel dependen Y atau profitabilitas dipengaruhi oleh variabel independen GCG dan NPF. Selanjutnya yaitu teori penelitian. Teori penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini yaitu teori keagenan atau agensi teori. Teori keagenan menurut Scott yaitu kontrak untuk memotivasi agen untuk bertindak atas nama pemilik, sebaliknya dapat dinyatakan bertentangan atas kepentingan pemilik. Teori keagenan ini adanya kaitan dengan penyelesaian masalah yang timbul dalam hubungan keagenan, yaitu antara pemilik atau pemegang saham dan juga agen, yaitu pihak pemilik perusahaan. Masalah ini timbul karena adanya konflik kepentingan antara pemilik dan agen. Untuk meminimalkan konflik yang terjadi di dalam perusahaan, dapat diatasi dengan menerapkan good corporate governance. Dapat menjadikan prinsip untuk menyesuaikan perbedaan kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham, dan diharapkan agen dapat bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan, yaitu meningkatkan profitabilitas atau keuntungan. Mungkin dari saya cukup sekian, dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Namun sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Lilis Cahyati dengan NIM 181420179. Di sini saya akan membahas terkait mengenai data penelitian pada jurnal peran Good Corporate Governance dalam mengurangi dampak risiko pembiayaan terhadap profitabilitas perbankan syariah. Studi kasus Bank Umum Syariah periode tahun 2012 sampai 2017. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung. Data tersebut bisa diperoleh melalui media cetak atau media elektronik. Nah, dalam data penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan dan laporan Good Corporate Governance yang dipublikasikan untuk umum oleh Bank Umum Syariah yang masing-masing ada di Indonesia pada periode tahun 2012 sampai 2017. Materi terakhir yaitu hasil dan kesimpulan. Hasilnya yaitu hasil analisis deskriptif variabel GCG atau Good Corporate Governance dengan menggunakan perhitungan skor akhir komposit. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata GCG sebesar 1,9300. Nilai pengungkapan GCG sebesar 3,00. Selanjutnya yaitu variabel NPF atau Non-Performing Financing dengan menggunakan biaya bermasalah. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata Non-Performing Financing sebesar 2,4624. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Corporate Governance dalam penelitian ini moderasi pengaruh resiko pembiayaan atau NPF terhadap profitabilitas. Good Corporate Governance terbukti dapat mengurangi dampak resiko pembiayaan terhadap profitabilitas. Mekanisme GCG dibuat untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi. Maka semakin baik pelaksanaan GCG berarti semakin baik manajemen risiko. Ya, itulah penjelasan review jurnal dari kelompok kita dengan judul Peran Good Corporate Governance dalam mengurangi dampak risiko pembiayaan terhadap profitabilitas perbankan syariah dengan studi kasus Bank Umum Syariah periode 2012-2017. Jika ada kata-kata yang kurang boleh ditambahkan, atau jika ada yang salah boleh disangkal
Dan kita juga membuka sesi tanya jawab dengan 3 penanya. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.